Hai semuanya, it's Keke and welcome back to my channel. Hari ini jam 7.55. Nah, kenapa aku bangun pagi? Karena biasanya emang setiap pagi, Sabtu atau Minggu, kita selalu ada morning meeting gitu untuk bisnis aku, Lokapoint dan Lokaresto. Sekarang karena udah agak telat, jadi aku mau join meetnya dulu. Ya kurang 4 menit sih. Cuman kalau meeting online tuh kayak telat 1 menit aja udah dosa besar kayaknya. Kalau meeting offline kan biasanya orang-orang telat 10 menit, 15 menit ya still okay. Kalau meeting online kayak udah nggak bisa ya zaman sekarang kayak gitu. I'll just conduct my wifi like this. Kita lihat apakah sudah ada orang. Kayak harusnya belum ya. Kita ask to join dulu. Oh, udah ada orang. Ya. Kali ini aku akan share ke kalian keseharian aku sebagai entrepreneur, sebagai startup founder. Kebetulan aku sekarang lagi running 2 bisnis utama, yakni Lokapoint dan Lokaresto. Kalau Lokapoint itu lebih ke travel startup, kalau Lokaresto itu lebih ke culinary startup. Tapi sambil nge-vlog ini aku akan share juga beberapa mindset yang menurut aku sangat-sangat inspiratif, yang mungkin mau kalian adaptasi untuk diri kalian sendiri yang pengen jadi pengusaha, atau sebenarnya untuk semua secara general bisa. Mindset-mindset ini tuh aku adaptasi dari diri aku sendiri, terus dari buku-buku yang aku baca di sana. Ya ini aku juga masih belajar, so kita seperti biasa akan belajar bareng-bareng di channel ini. Sekarang meetingnya sudah mau mulai. Ya, okay. Bisa ada custom. So, ya udah. Lanjut nanti. Ada action call-nya, jadi ketika ada orderan baru, jadi mereka untuk menandai batas. Nah, biar ada urgency, biar ada urgency per bulan aja gimana? Nah, nggak apa-apa. Meetingnya baru banget beres. Biasanya kita ngeberesin meetingnya itu 1 jaman aja, jadi nggak terlalu lama juga biar efektif dan efisien waktunya. Nah, barusan aku baru ngerjain data customer Lokaresto. Kita lagi rekap data customernya karena Lokaresto ini by the way masih baru guys. Gini ceritanya, backstory-nya adalah Lokapoint, bisnis aku yang sebelumnya itu kan travel based startup ya. Jadi seperti halnya semua bisnis yang bergerak di travel dan pariwisata pasti gara-gara pandemik, kan. Terus akhirnya biar kita tetap semangat ya di dalam tim kita akhirnya terpacu untuk melahirkan anak baru ya Lokaresto ini. Kita sebagai pengusaha dan profesi apapun, basically kita perlu mengembangkan yang namanya growth mindset atau mental belajar. Kalau orang yang punya fixed mindset tuh biasanya melihat segalanya itu sebagai sesuatu yang permanen. Kayak bakat, skill, kompetensi, nasib semuanya itu permanen. Misalnya kayak dia melihat, oh pengusaha tuh harus datang dari keluarga atau gen tertentu. Kalau nggak kayak gitu ya nggak ada bakatnya, nggak akan sukses gitu. Nah kalau growth mindset sebaliknya, biasanya kita melihat, oh kayak kasus tadi Lokapoint, oh oke, mungkin kita lagi nggak bagus waktunya karena ada pandemik, tapi mungkin ini kesempatan yang pas nih buat kita bisa pivot atau kita bikin bisnis lain di bawah tim kita gitu. Kayaknya kalau nggak ada pandemik kita nggak akan tapping the new market juga sih. Jadi kita melihat ini sebagai peluang untuk belajar dengan tersenyum ya. Udah beres, tam-tam. Ya walaupun video kali ini itu edisi di rumah aja, aku sebenarnya tadinya mau keluar sih. Tapi karena aku lihat-lihat COVID-19 ini circle-nya makin lama makin mendekat, kayak sekarang agak-agak hesitant gitu untuk keluar rumah. Jadi video kali ini aku akan kerja di rumah aja. Kenapa harus full makeup kayak gini? Pertama, ya karena di depan video aja sih. Kedua, biasanya aku emang pasti ada dandan-dandan tipis-tipis gitu biar kayak ada sense of urgency untuk kerja, lebih semangat juga. Terus lebih prepare juga kalau misalnya ada meeting yang harus ada video call. Ya aku ngerasa kalau misalnya udah dandan gitu, aku nggak mau rugi sih. Jadi udah investasi waktu sama make up. Kalau misalnya kita nggak kerja dengan bener, kayaknya sayang gitu. Jadi kalau aku tuh pelit, tapi pelit yang produktif gitu. Kebayang nggak sih?
Udah mau jam 10. Jam 10 tuh kebetulan aku akan ada meeting sama freelance aku yang ngurusin sosial medianya Lokaresto. Halo. Hai. Apa kabar, woi? Sakit apa? Waduh. Seru banget deh. Nah, kalau sekarang aku kayak lagi review desain menu digital yang baru buat Lokaresto. Kalau kalian punya restoran terus pengen bikin menu kalian itu jadi lebih digital, tapi bukan kayak cuman PDF kalian masukin drive doang. Ayo, siapa yang kayak begitu? Kalian bisa pakai Lokaresto. Nah, kita juga bakal kayak ngeprintin menunya kayak begini, include gitu stiker-stikernya, terus boardnya itu juga udah include. Kemarin-kemarin itu ternyata orang-orang tuh masih pada bingung gitu, si pengunjung restorannya, gimana ya cara pakai menu digital tuh kayak gimana. Akhirnya kayak kalau aku deketin di sini, kita sekarang kayak ada petunjuknya gitu. Udah revisi entah berapa kali sih dia. Cuman ya udah deh, semoga dia bersabar ya sama aku, desainernya Lokapoint ini. Nah, kalau ngobrol-ngobrol soal mindset lagi, aku tuh sekarang lagi belajar ya gimana caranya bisa gak jadi chief of everything. Kayak kata orang-orang kan kayak berbisnis harus bisa semua gitu, harus dia sendirian yang ngurus. Setelah beberapa tahun bisnis sendiri, aku ngerasa kayak ada beberapa hal yang mungkin harus kita kerjain sendiri pasti sebagai co-founder atau sebagai bosnya gitu. Tapi ada juga hal-hal yang sebenarnya akan lebih baik kalau didelegasikan karena itu cukup memusingkan gitu. Misalnya pas aku dulu megang customer service sendiri, itu stresnya tuh stres parah sampai nggak sempet mikirin kayak strategi marketing yang lain. Kalau ada komplain aku tuh baper, karena mungkin bapernya karena kita yang bikin bisnisnya. Jadi kita tuh bener-bener into the product gitu loh. Kayak kita tuh mamahnya banget kalau kita dikomplain, kita lebih lebih merasa itu bener-bener buat kita. Akhirnya didelegasikan customer service-nya ke freelance yang lain dan rasanya langsung plong banget sih. Aku tuh dulu pernah belajar ya gimana caranya memilih-milih mana tugas-tugas yang harus kita sendiri, mana tugas-tugas yang bisa didelegasikan, mana tugas yang gak usah dikerjain sama sekali, kayak gitu-gitu. Nah, aku gambarin aja kali ya. Nah, aku akhirnya udah menemukannya, namanya itu Eisenhower Decision Matrix. Di situ kan ada 4 kotak ya, ada do, decide, delegate, and delay. Itu tuh adalah keputusan-keputusan yang harus kita ambil, mempertimbangkan 2 sumbu X dan Y-nya. Ada tugas-tugas yang mungkin urgent atau kayak buru-buru harus dilakukan, sama tugas-tugas yang important atau penting. Kalau misalnya tugasnya penting dan urgent, berarti ya kalian harus melakukannya. Kalau misalnya ternyata tugasnya urgent tapi tidak penting, kalian bisa delegate kayak yang tadi kasusnya customer service. Selanjutnya, kalau misalnya ternyata tugasnya itu penting tapi nggak urgent, berarti kalian schedule aja. Dan ini box yang paling penting tapi paling susah dilakukan adalah kalau misalnya tugasnya nggak penting dan tidak urgent, ya udah gitu, gak usah dilakukan, delete it. Ya. So, aku baru banget beres meeting aku semuanya buat hari ini. Yang terakhir sih sebenarnya meetingnya itu meeting untuk ajakan kolaborasi gitu, nggak langsung mendatangkan sales apa yang gimana-gimana. Cuman aku agak melihat potensi, jadi makanya aku kayak sempatin waktu buat ngobrol sama orangnya gitu. Kayak aku banyak baca di buku-buku terkait networking. Kadang dalam networking itu atau berjejaring kita tuh nggak bisa mikirin diri kita sendiri doang. Kita harus juga memposisikan diri kita untuk mau ngasih value ke orang lain. Jadi kita juga ngasih manfaat, baru networking bisa jalan. Bahkan seringkali networking itu diawali dengan kita yang ngasih manfaat dulu tanpa kita sebenarnya tahu apakah ini akan return ke kita atau enggak, tapi kita investasi waktu dulu di situ gitu. Kalian yang udah join Clubhouse suka kayak ngerasa gitu nggak sih? Misalnya kayak demotivasi, ngelihat orang-orang pada hebat-hebat banget. Mental kita tuh memang harus punya mental juara, tapi bukan berarti kita itu nggak harus atau nggak boleh mengapresiasi kesuksesan orang lain gitu. Jadi kadang untuk bisa hidup dengan damai,
di dunia yang semuanya serba terbuka dan penuh dengan panggung sandiwara ini ya, memang kita harus belajar untuk legowo dan senang dan enjoy dengan prestasi orang lain gitu. Oke, ngerasa ya everyone has their own time and has their own rezeki gitu, nggak bisa aku compare. Dan selain itu juga setiap masa itu punya rezekinya sendiri-sendiri. Mungkin kemarin rezeki aku adalah punya pekerjaan yang prestigious, terus sekarang rezeki aku adalah bisa punya waktu fleksibel, jadi kok capek bisa langsung rebahan kayak gini. Dan besok lagi mungkin rezeki aku udah beda lagi gitu, ada surprise lagi. Astagfirullah, gue scroll udah setengah jam. Nah ini bagus nih, ini mindset yang lagi aku pegang banget. Ada musim untuk segala sesuatu, ada musim menabur, ada musim menuai. Proses dihadirkan sebagai bagian dari perjalanan, bukan untuk dilompati tapi dinikmati. Nah ini. Jadi kalau misalnya dikorelasikan sama bisnis dan networking tadi itu, karena memang ada masa-masa kita tuh harus lebih banyak nolong orang, tapi kita nggak jelas aja returnnya akan jadi apa. Kayak waktu yang udah kita korbanin tuh apakah worth it apa enggak, kita nggak tahu gitu. Itu adalah masa-masa kita sedang menanam gitu, anggap aja kayak gitu. Ya nanti kan nggak tahu ya mana yang benar-benar akan berbuah dan bisa kita tuai buahnya, kita nggak tahu. Cuman at least kita menanam pahala gitu, apa sih? Menurut aku penting banget sih ngasih makan otak kita biar kayak mindset kita yang tadi udah kita coba kembangin itu tetap lebih berkembang lagi. Mungkin salah satunya juga kebiasaan aku ini baca buku membuat aku tuh lebih terbuka kali ya sama hal baru. Nah ini mungkin kayak mindset yang teman-teman harus adopsi ketika teman-teman sebagai pebisnis itu harus open with new things. Nah ini tidak gampang ya. Aku masih sering banget ngeliat orang-orang yang kayak bahkan misal tidak terbuka sama yang namanya digitalisasi gitu. Semoga bukan kalian yang nonton video ini. Aku kasih contoh kasusnya, kalian tuh pebisnis, terus habis itu kalian pengen bikin misalnya katalog elektronik, katalog digital untuk customer yang lagi nanyain produk kalian, itu sama sekali belum ada. Nah mungkin kalian bisa cobain yang namanya aplikasi toko. Nah ini nih aplikasinya nih, kalian bisa bikin e-katalog dengan aplikasi toko. Caranya gimana? Aku akan tunjukin di sini. Nah pertama, grab your Android phone. Terus habis itu teman-teman tinggal registrasikan diri kalian dan toko kalian. Nah setelah kalian daftar, kalian tinggal upload aja produk-produk kalian. Kalian tinggal klik tambah produk tadi, masukin fotonya. Nah di sini aku kayak masukin foto cat air. Aku kasih judulnya pasti foto cat air. Kayak bonus kuas misalnya. Kalian taruh aja keterangan sama harga. Yang paling penting juga harus ditaruh di situ. Nah, abis udah beres kayak gitu, udah deh tinggal tambah produk. Kayak gitu, terus berulang-ulang, kalian upload semua produk-produk kalian. Nah, udah pada beres ya, sekarang kalian tinggal ya share toko kalian ini ke teman-teman kalian melalui link ini ya. Bisa di-share via WhatsApp langsung dan juga via sosial media. Jadi nanti kalau misalnya ada customer kalian yang mau beli, pengen tahu kayak ada produk apa aja sih sebenarnya di company kamu tinggal share link ini, udah dia bener-bener tinggal lihat-lihat aja. So gampang dipakai nggak sih? Menurut aku sangat understandable UI dan UX-nya. Nah terus habis itu customer nanti tinggal klik aja produk yang dia pengen, masukin berapa stok yang dia mau beli, terus habis itu tinggal klik beli gitu. Kalian harus cek juga ya di aplikasi tokonya apakah ada orderan atau belum. Kamu tinggal pilih kamu mau terima atau enggak. Nah setelah customer kalian udah ngelakuin pembayaran tadi, nah kalian tinggal tandain aja udah lunas. Apa sih sebenarnya kelebihan toko dibanding yang lain? Kelebihan yang pertama yang aku temuin setelah nyobain aplikasi ini dan bikin toko sendiri adalah mereka ini nggak narik komisi sama sekali guys, jadi bener-bener gratis. Kedua, kalian bisa dapet banget insight dari customer kalian, mulai dari berapa banyak yang ngunjungin toko kalian, jualan kalian bulan itu berapa, dan lain-lain. Yang ketiga, sekali kalian udah register aplikasi toko ini, kalian nggak perlu lagi pindah-pindah aplikasi untuk melakukan closing satu produk. So kalau misalnya kalian pengen punya e-katalog
katalog kalian sendiri, kalian tinggal download aja apps-nya. Linknya aku akan taruh di description box. Atau kalau misalnya kalian pengen ngepoin dulu toko itu aplikasi macam apa, nah kalian bisa visit aja sosial media mereka. Aku taruh juga di sini dan linknya di description box di bawah. Oke, sekian dulu dari aku untuk video A Day in Life ini. Semoga menghibur teman-teman semuanya. Walaupun ini lebih ke konten entertainment, tapi semoga ada faedah dari sini. Mungkin kalian bisa adaptasi beberapa pemikiran-pemikiran yang aku sampaikan di video ini. Karena cuaca lagi cerah banget, seperti kalian lihat, jarang-jarang banget ya. Jadi aku kayak kepengen keluar rumah, terus habis itu mungkin bergerak sedikit biar tetap sehat gitu ya. Karena untuk meng-create jiwa yang kuat dibutuhkan fisik yang kuat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe biar teman-teman bisa selalu dekat denganku, nggak ketinggalan kalau misalnya aku upload. Share juga ke teman-teman kalian kalau misalnya video yang menghibur dan bermanfaat juga. Komen di bawah kalian pengen aku bikin vlog macam apa lagi atau bahas topik apa lagi, boleh banget kasih tahu di bawah, oke? Aku akan turutin kalian. Terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.